فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita masih pada amil jazim yang pertama, yaitu apa, Ahmad? Talab. Yang dimaksud talab di sini penjabarannya bagaimana? Talab yang itu menjazmkan fi'il mudhari'. Terus datang setelahnya fi'il mudhari' yang kosong dari fa yang dimaksudkan dengan jaza. Taib. Apabila datang talab kemudian setelahnya fi'il mudhari' yang kosong dari fa dan dimaksudkan sebagai jaza, maka fi'il mudhari' tersebut harus dijazmkan. Nah, kenapa talab yang seperti ini menjadikan fi'il mudhari' majzum? Jangan ya. Karena terkandung padanya makna syarat. Taib, khilaf di kalangan para ulama apa yang menjazmkan fi'il mudhari' apabila terpenuhi kriteria tadi. Yang dipilih oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dikarenakan terkandung padanya makna syarat. Taib. Dan di antara syahid untuk kaidah ini apa? Dalam ayat Muhammad. Ta'alu fa in ta'tuni atlu alaikum. Dan kemarin kita ambil penjabaran tentang kaidah seputar qaid imru'ul qais. Kaifa namki min dzikra habibin wa manzili. Pada kaifa pembahasan kenapa kok didatangkan alif tasniyah di sini. Padahal yang rajih yang diajak bicara adalah satu orang. Minta ke apa, Amar? Orang Arab dia memanggil yang mukhatab satu orang dengan menggunakan dhamir istifham. Mudahnya ini adalah termasuk uslub dari uslub Arab. Tatkala menginginkan satu orang tapi dipanggil dengan apa? Dengan panggilan seperti dua orang. Sebagaimana dalam ayat apa? Al-Qiyah fi Jahannam. Taib. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran muthbata lam ijzamil fi'lu ba'dah. Seandainya yang mendahului tersebut berupa nafi atau khabar yang muthbat. Walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran muthbata, maka lam yujzamil fi'lu ba'da, fi'il setelahnya yang jatuh setelah apa?
nafi atau khabar mutsbat tadi, tidak dijazmkan. Taib. Ai ba'da nafi wal khabar mutsbat. Idla sababiyyata fihima. Sebabnya apa? Karena tidak ada sababiyah pada keduanya. Amatani fa dhahir, adapun yang kedua itu dhahir karena berupa khabar. Nah, kalau berupa khabar ya tidak perlu jawab. Wa ammal awal fa li anna intifa al-ityani la yakunu sababan litahdits. Nah, untuk contoh. Pada contoh yang didatangkan, fal awal nahwu ma ta'tina tuhaddithuna bi raf'i tuhaddithuna wujuban. Yang pertama ikhwani fillah yang didahului dengan nafi. Contohnya dalam ayat ma ta'tina tuhaddithuna. Kamu tidak mendatangi kami. Nah, kamu tidak berbicara kepada kami. Maka di sini dirafa'kan tuhaditsuna dan wajib hukumnya. Wala yajuzu laka jazmuhu wa qad ghadidha fi dzalika sahibul mujmal. Dan telah keliru pada permasalahan ini pengarang kitab Al-Jumal, yakni Abul Qasim Az-Zujjaji. Dan ini merupakan mazhab Kufiyin sebagaimana kata Syekh dalam ta'liq. Wa makhtarahu sahibul Jumal huwa madhhabul Kufiyin. Qala Abu Hayyan was sahih anna al-jazma ba'da hadfil fa'i fil nafyi la yajuz. Wa lam yarid bihi sama'un minal Arab. Dan Abu Hayyan mengatakan yang sahih bahwasanya penjazman setelah apa? Hadfil fa' fil nafyi, dibuangnya fa pada apa? Pada nafi tidak boleh. Kenapa? Karena tidak datang yang demikian itu dari kalam Arab. Dan Abu Hayyan kalau kita perhatikan ikhwani fillah prinsipnya bagus dalam masalah ini. Yang datang sama dari kalam Arab yang kita tetapkan, kalau tidak ada kita tidak menetapkannya. Karena kaidah Arabiyah diambil dari sama mereka. Qala al-Alusi adh-dhahir annahu la yam'udul jazmu fil nafi idza kana hunaka sababiyyah. Nahu ma tu'azzimuna nuhinka lakin dzalika qalil. Al-Alusi mengatakan yang zahir tidak terlalu jauh namun jazman pada penafian apabila di sana ada makna sababiyah. Sebagai contoh apa? Ma tu'azzimuna nuhinka. Engkau tidak menghormati kami, maka kami menghinakanmu. Taib. Akan tapi ini sedikit. Dan apa yang disebutkan oleh Hisham lebih simpel ya Hanifillah. Tidak boleh, kenapa? Karena tidak ada sama dari kalam Arab. Kecuali kalau di sana ada syahid dari kalam Arab, maka kita tetapkan walaupun itu sedikit dalam penggunaan. Saya seperti contoh, ma ta'tina tuhadditsuna di sini, dia marfu' tuhadditsunanya. Wasani, dan untuk contoh yang kedua, maksudnya yang kedua apa Ahmad? Yang didahului dengan apa? Khabar mutsbat. Nahu anta ta'tina tuhadditsuna. Engkau mendatangi kami, sehingga engkau bicara-bicara dengan kami. Biraf itu haditsuna wujuban bittifaqin nahwiyin. Kalau kondisi yang kedua, kanifila tuhaditsuna marfu', wujuban dengan kesepakatan ahli nahwu. Wa amma qaulul Arab ittaqallaha mar'un fa'ala khairan yutham alaih bil jazmi fawajhu anna taqa
wa fa'ala wa in kana fi'laini madhiyaini dhahiruhuma al-khabar illa anna al-murada bihima at-talab. Sekarang kita selesai dari apa? Dari penetapan kaidah bahwasanya kalau yang mendahului fi'il mudhari' yang kosong dari fa'id dan fa'il berupa nafi atau khabar musbat, maka apa? Tidak dijazamkan tapi dirofa'kan. Nah, dan keduanya wajib, cuman pada khabar musbat ini tidak ada khilaf. Terjadi ittifaq di kalangan ulama nahwu. Sekarang Ibnu Hisham al-Hanifillah mendatangkan jawaban untuk sesuatu yang mungkin timbul di benak seseorang. Tayyib. Wa amma qaulul Arab, maka yang dikatakan oleh Syekh, hadzal kalamu ata bihi jawaban an iradin muqaddar. Perkataan ini didatangkan sebagai jawaban untuk suatu apa? Suatu irad, yaitu suatu yang muncul, bantahan atau sanggahan yang muncul yang ditakdirkan. Karena ketika disebutkan kaidah tadi, mungkin seorang akan mengatakan, lalu bagaimana dengan perkataan Arab ini? Nah, ka'anna qailan yaqul qad warada al-jazmu ba'da al-khabaril muthbat. Seakan-akan ada seorang yang mengatakan telah datang penjazaman setelah khabar muthbat. Wa antum qultum bimtina'ihi ittifaqan. Dalam keadaan kalian mengatakan terlarangnya menjazmkan fi'il mudhari' dengan ittifaq setelah khabar muthbat. Fa ajaba bima tara. Maka dia pun, yakni Ibnu Hisham, menjawab dengan apa yang kau lihat di sini. Yaitu yang datang dari kalam Arab ikhwanifillah lafaz ini. Ittaqallaha mar'un fa'ala khairan yuthab alaih. Syahidnya apa? Yuthab. Di sini fi'il mudhari' majzumun. Yang didahului dengan apa? Dengan jumlah yang zahirnya apa? Khabar. Ya kan? Cuma dijawab oleh beliau, fawajuhu anna taqwa fa'ala wa in kana fi'laini madhiyaini dhahiruhuma al-khabar ila anna al-murada bihima at-talab. Zahirnya memang khabar, hanya saja yang diinginkan adalah talab. Wal makna liyattaqillaha mar'un wal yaf'al khaira. Nah, berarti masuk kategori apa ini? Berarti amr, ya kan? Karena fi'il mudhari' kemasukan lamul amr. Liyattaqillaha mar'un wal yaf'al khaira. Nah, hendaknya seseorang itu bertakwa kepada Allah dan melakukan kebaikan sehingga diberi pahala. Tayyib. Qauluhu wal yaf'al, hadha taqdir qila fihi nadhar. Lianna jumlata fa'ala khaira waqi'atun sifatan limri'in wa hiya la takunu talabiyatan kama qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah. Naam. Dan berkata Ibnu Hisham, wal yaf'al khaira, takdir yang seperti ini padanya butuh dicek kembali. Kenapa? Karena jumlah fa'ala khaira jatuh sebagai sifat untuk imri'in. Liyattaqillaha imru'un fa'ala khaira. Jumlah setelah apa? Setelah nakirah. Wa hiya la takunu talabiyah. Kalau seperti ini tidak bisa bermakna talabiyah. Kama qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wamna huna iqa'a dzatit talabi wa in atad fal qawla atmir tusibi. Yani anal jumlatat talabiyata yamtani'u wuqu'uha sifatan wa dzalika ka jumlatil amri wan nahyi wad du'ai wal istifhami wal 'arad wat tahdhir. Fa kana 'alaihi alla yadhkurahu fi hadha at-taqdir aw yadhkuruhu wa la yughayyiruhu. Nah, jadi maksudnya ikhwanifillah bahwasanya jumlah talabiyah itu terlarang jatuh sebagai sifat.
Karena dia sebagai sifat, bagaimana dia dikatakan jumlah thalabiyah. Taib. Dan jumlah thalabiyah dicontohkan di sini kita telah tahu semua. Amr, nahi, doa, istifham, ard, tahdid. Sehingga yang wajib atas Ibnu Hisham untuk tidak menyebutkannya pada takdir ini. Atau dia menyebutkannya tapi tidak perlu mengubahnya. Berarti yang fa'ala khaira tidak perlu diubah. Liyattaqillaha mar'un fa'ala khaira. Yutham alaih. Allahumma illa an yumna'a kaunuha sifatan fatakunu istinafiyatan aw ala taqdiril qaul. Tayyib. Hanya saja Fanifillah, seorang kalau ingin mencari jalan keluar, di sini Allahumma bukan bermakna doa. Kenapa gunaan Allahumma macam-macam? Di sini Allahumma maksudnya bolehlah. Yang diinginkan demikian. Hanya saja kalau di situ tidak berupa sifat. Jadi fa'ala khaira di sini ittaqallaha mar'un fa'ala khaira di sini jumlah di sini dilarang untuk dia menjadi sifat. Sehingga jumlah itu adalah istinafiyah atau ala taqdiril qaul. Tayyib. Baru bisa untuk diubah menjadi thalabiyah. Ini jawaban dari Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Untuk kalam Arab ittaqallaha mar'un fa'ala khaira yutham alaih. Karena ini kalam diriwayatkan dari Arab sehingga butuh taujih untuk kaidah tadi. Padahal datang dalam bentuk dalam bentuk khabar mutsbat. Maka jawabannya secara ringkas Fanifillah, khabar tersebut diinginkan tolak. Maka tadi qauluhu ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum. Nah ini, kenapa kok yaghfir lakum di sini majzum? Apa yang menjazmkan dia? Dikatakan oleh Ibnu Hisham fajazama yaghfir li annahu jawabun liqaulihi ta'ala tu'minuna wa tujahiduna. Liqaulihi fi makna aminu wa jahidu wa laysa jawaban lil istifham. Di sini yaghfir dijazmkan karena itu adalah jawab untuk firman Allah Subhanahu wa taala tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, dikarenakan yang diinginkan makna talab aminu wa jahidu. Berimanlah kalian kepada Allah dan hari akhir serta berjihadlah di jalan Allah. Nah, yaghfir lakum sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan jawab untuk istifham. Dan ini diperhatikan. Karena di awal ada hal, ya kan? Hal adullukum, mungkin seorang sekilas ini nam yaghfir jawab untuk istifham pada hal adullukum. Ini bukan jawab untuk istifham. Kenapa? Li'anna ghufranad dzunub la yatasabbabu an nafsid dalalah bal 'anil imani wal jihad. Karena butuh kita memahami makna apa? Makna qasdul jaza di sini. Syaratnya kan didahului dengan talab, fi'ilnya kosong dari fa, juga dimaksudkan al jaza. Nah, kalau yang menjazmkan adalah istifhamnya hal, maka tidak bisa. Kenapa? Karena pengampunan dosa tidaklah disebabkan oleh Dalalah hal adullukum.
Tapi maukah kalian aku tunjukkan? Yang seperti ini bukan sebagai apa? Sebab untuk apa yaghfir lakum. Tapi yaghfir lakum, pengampunan itu sebabnya adalah iman dan jihad. Taib. Qala Zajjaj, laisu idza dallahum ala ma yanfa'uhum yughfar lahum. Maksudnya, mereka itu apabila menunjukkan khanifillah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, ya, ini bukan bukan balasannya kemudian diberi ampunan. Wa innama yughfar lahum idza amanu wa jahadu. Hanyalah mereka diampuni tatkala mereka beriman dan berjihad. Ini maksudnya. Kalau dia sebagai jaza atas hal adullukum ala tijarah, berarti apa? Yang mendapatkan balasan adalah tatkala memberikan dalalah, memberikan penunjukan, menunjuki manusia tentang suatu jual beli yang membebaskan dari adab yang pedih. Wa qila al-jazmu fi jawabil istifham ala iqamati sababis sabab. Dan dikatakan penjazaman ikhwanifillah sebagai jawab istifham, karena ditegakkan ala iqamati sababis sabab wa huwa dalalatu ala tijarah. Wa huwa dalalatu ma'al tijarah. Maka masabab wa huwa al-imtithal alladhi huwa sababul maghfirah. Fatarattaba al-maghfiratu ala dalalati bidzalika al-i'tibar. Ada lagi jawaban. Tetap ngayal khanifillah. Tetap bahwasanya yaghfir lakum majzumnya karena jawab dari istifham. Kenapa? Karena di situ diletakkannya atau ditempatkannya sababus sabab, sebabnya sebab. Paham? Sebabnya sebab pada kedudukan sebab. Paham tidak? Paham? Sekarang pahami. Karena ini berhubungan dengan makna ayat, antum harus berusaha memahaminya dengan betul. Jadi yaghfir lakum di sini pengampunan, ya tidak. Pengampunan sebabnya adalah tatkala mereka itu beriman dan berjihad. Bukan tatkala mereka itu diberitahu. Kenapa? Karena walaupun diberitahu, kalau tidak menunaikan hal tersebut berupa iman dan jihad, apakah akan diampuni? Enggak, ya kan? Cuman Afanifillah dijawab, di sini sebabnya sebab, ya, ditempatkan pada kondisi sebab, sehingga dalalah ala tijarah, yaitu menunjukkan kepada kepada jual beli yang membebaskan dari adab yang pedih ini, ditempatkan seperti kedudukan sebab, yaitu imtithal, melaksanakan yang merupakan konsekuensi dalalah tersebut, yaitu iman dan jihad. Al-imtithal ini yang berupa iman dan jihad ini, itulah sebab maghfirah. Sehingga pengampunan itu merupakan intinya berarti pengampunan tersebut hakikatnya disebabkan oleh dalalah. Kalau enggak ada yang nunjuki, ya tidak akan ada orang berjihad dan beriman. Itu maksudnya. Cuma ini terlalu jauh, terlalu jauh. Maka apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam syarah itu lebih mudah untuk dipahami. Bahwasanya ini masuk dalam jazm dengan dengan talab, walaupun datang dengan sighah khabar, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, tapi yang diinginkan makna talab, yaitu perintah aminu billahi
na'am wa rasulihi wajahidu fi sabilillah. Oleh karena itulah dalam pembahasan yang lalu, talab untuk masalah ini lebih luas daripada talab dalam permasalahan nawasib. Nah, panjang pembahasan talab ya. Dan ini pembahasan baru, akan dipahami dengan baik ya Hanifillah. Walau lam yuqsad bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jaza'u imtana'a jazmuh. Baik. Sekarang kita selesai dari pembahasan apabila yang mendahului tersebut berupa nafi atau khabar mutsbat. Ini boleh dijazmkan tidak fi'il mudhari'nya? Muhammad? Tidak boleh. Nah, ini tidak boleh wujuban. Kalau berupa khabar bahkan terjadi ittifaq. Cuman datang beberapa irad, yaitu beberapa sanggahan, karena datang dalam ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim sampai 6 ayat yang ke-12 yaghfir lakum. Maka jawabannya harus dipahami dengan baik. Sekarang ya Hanifillah, walau lam yuqsad bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jaza' imtana'a jazmu. Seandainya tidak dimaksudkan dengan fi'il yang jatuh setelah talab itu adalah jaza. Dia tidak memaksudkan jaza ya Hanifillah. Jadi tidak ada hubungan sebab dan akibat. Maka tidak boleh dijazmkan. Wa wajib ar-raf'u, dan wajib untuk apa? Rafa'. Ima maksud dan bihi sifah wa tata'ayyana in kana qabla al-fi'li nakirah lam la tasruhu limaji'il hali minha nahu laitani malan unfiqu minhu. Wajib rafa'. Dan wajibnya rafa' ini mungkin dia dimaksudkan sifat Hanifillah. Nah, kemungkinannya dimaksudkan sifat. Dan mesti apabila sebelum fi'il itu berupa nakirah yang tidak bisa datang hal darinya, seperti laitani malan unfiqu minhu. Jadi unfiqu di sini apa? Sifat untuk mal, karena nakirah, jumlah jatuh setelah nakirah. Berarti harus dirafa'kan. Wa qawlihi ta'ala fahabli min ladunka waliyan yarithuni. Perhatikan fahabli. Hab di sini apa? Fahabli min ladunka waliyan. Di sini didahului apa fi'il mudhari' yarithuni? Dahului dengan talab berupa apa? Doa. Ya, berupa doa. Nah, karena mintanya kepada Allah. Fahabli min ladunka waliya yarithuni. Di sini kok datang dalam bentuk rafa. Padahal di situ ada talab sebelumnya berupa doa dan fi'il mudhari' kosong dari fa. Nah, fi qira'ati man rafa', pada qira'ah orang-orang yang merafa'kannya, dan itu qira'ah kita juga. Kenapa? Karena yarithuni itu i'rabnya sebagai apa? Sifat dari apa? Waliyan. Nah, imma maksud dan bihi sifah awil hal. Ini pasangannya yang atas Hanifillah. Dipisahkan jauh, jangan bingung. Yang wa wajaba raf'u imma maksud dan bihi sifah awil hal. Ya, kemungkinannya dimaksudkan itu sebagai sifat atau sebagai hal. Dan sebelum itu ada kalimat penegas apa? Terkadang kondisinya wajib untuk apa? Dia sebagai sifat kalau fi'ilnya datang setelah nakirah. Awil hal wa yata'ayyanu in kana qablaha ma'rifah, dan harus di'rab sebagai hal apabila isim setelahnya itu adalah ma'rifah. Nahwu dharhum fi khawdihim yal'abuna.
Darhum fi khawdihim yal'abuna. Nah, perhatikan, biarkan mereka. Nah, tayyib. Darhum fi khawdihim yal'abuna. Dalam pembicaraan mereka, biarkan mereka. Yal'abun dalam keadaan bermain-main. Yal'abun di sini apa? Jumlah fi mahalli nasbin hal dari dhamir hum. Fa in kana qablahu nakiratan tasluhu limaji'il hal minha. Nah, ihtamal al-wasfiyah wal haliyah. Nahu akrim syakhsan min al-ulama'i yaqra'u. Akrim syakhsan min al-ulama'i yaqra'u. Wa qad tahtamilu al-jumlatu allati ba'da al-ma'rifatil hal wal istinaf. Nahu fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Baik. Nah, di sana ada apabila sebelumnya nakirah khanifina tapi bisa datang hal darinya. Sehingga ada kemungkinan sebagai sifat, ada kemungkinan sebagai hal. Yaitu contoh ini, akrim syakhsan minal ulama'i yaqra'u. Tayyib, di sini yaqra'u bisa kemungkinannya apa? Sifat untuk syakhsan atau apa? Hal. Nah, hal karena apa? Yang dilihat pada ulamanya. Tayyib, dan terkadang juga ada kemungkinan suatu jumlah yang jatuh setelah ma'rifah itu di-i'rab sebagai apa? Hal dan istinaf. Contohnya fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Syahidnya apa? Pada la takhafu. Nah, demikian pula apa? Wa la takhsha di sini marfu'. Nah, sebagai hal untuk apa? Hal dari mana ini? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Hal dari kalau tariqan di situ tentunya sebagai sifat. Di sini waqad tahtamilul jumlah allati ba'dal ma'rifah al-hal wal istinaf. Ini mana? Hal untuk apa ini? Jumlah la takhafu darakan wa la takhsha. Tugas. Naam. Qala ad-Damamini wa qawluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ini wa mimma yahtamiluhuma aidan qira'atu ibn Dakwan. Wa alqi ma fi yaminika talqafu biraf. Wa alqi ma fi yaminika talqafu. Talqafu. Nah, di sini punya dua kemungkinan tadi. Qala Damamini wa qawluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Yahtamilul amrayn al-madhkuraini na'am wa na'tu aidan. Pada ayat ini tutahhiruhum ikhwanifillah di sini memungkinkan apa? Dua. Nah, perkara yang disebutkan yaitu bisa hal, bisa istinaf, bisa juga na'at. Jumlah ini. Yang perlu dilihat, dipahami ayat-ayat ini. Bisa insyaallah ditanyakan. Tayyib.
Kita baca dulu asalnya. Kaqaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fatutahhiruhum marfu'un bittifaqil qurra. Naam, yakni qurra'us sab'ah. Wa in kana masbuqan bit talabi wa huwa khudh. Walaupun didahului dengan talab. Khudh di sini apa? Berarti amr. Liqaunihi laisa maqsudan bihi. Nah, makna in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhirhum wa inna ma urida khudh min amwalihim shadaqatan mutahhiratan. Fatutahhiruhum sifatun li shadaqah. Walau quri'a bil jazmi kana ma'nal jaza' lam yamtani fil qiyas. Walau quri'a bil jazmi ala ma'nal jaza' lam yamtani fil qiyas. Nah, cuman ayat ikhwanifillah bittifaq dalam bentuk apa? Dalam bentuk rafa, tutahhiruhum. Ya, tutahhiruhum. Maka ini bagusnya ikhwanifillah menjadikan ayat sebagai acuan, bukan kaidah. Oh, berarti di sini untuk memahami kok kaidahnya, kalau sebelumnya adalah talab, setelahnya fi'il mudhari yang kosong dari fa, maka dijazmkan. Di sini kok tidak dijazmkan, alasannya apa? Nah, berarti dimaksudkan di sini bukan makna jaza. Nah, taib. Katanya maknanya in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhirhum. Ini bukan maksud seperti ini. Laisa maksud dan bihi makna in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhirhum. Apabila engkau mengambil dari mereka zakatnya, maka apa? Zakat tersebut akan membersihkan kalian. Tidak. Hanyalah yang diinginkan adalah khudh min amwalihim shadaqatan mutahhiratan sebagai sifat. Ambillah dari harta-harta mereka zakat yang sifatnya apa? Membersihkan mereka. Ini jadi tutahhiruhum sebagai jumlah sifat untuk sedekah. Seandainya dibaca dengan jazm, dan diinginkan makna jaza secara qiyas apa? Boleh-boleh tidak? Boleh. Cuman dalam ayat tidak boleh kita apa? Sembarangan kalau tanpa ada riwayat. Nah, karena dalam masalah ini ittifaq dibaca dengan apa? Rafa. Kama quri'a qauluhu ta'ala fahabli min ladunka waliyan yarithuni. Bi raf'i ala ja'li yarithuni sifatan li waliya wa bil jazmi ala ja'lihi jazaan lil amri. Atau lebih tepatnya li doa. Anugerahkanlah kepadaku dari hasilmu seorang apa? Wali yang akan mewarisiku. Atau apa? Sehingga mewarisiku sebagai jaza. Wa hadza bi khilafi qaulika i'tini bi rajulin yuhibbullaha wa rasulahu. Fa innahu la yajuzu fihi al-jazmu li annaka la turidu anna mahabbatar rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatun 'anil ityan. Berbeda ikhwanifillah dengan perkataanmu, datangkan kepadaku seorang laki-laki yang Allah mencintai, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini tidak boleh dijazmkan yuhib. Ya, yuhib tidak boleh dijazmkan. Kenapa? Karena engkau tidak akan menginginkan bahwasanya mahabbatur rasulillahi wa rasulih musabbabah 'anil ityan. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu bukan akibat dari datangnya dia. Kama turidu fi qaulika i'tini ukrimka. Tidak bisa. Kalau i'tini ukrimka jelas bil jazm. Kenapa? Karena ikram itu akibat dari apa? Dari i'tiyan. Li'anna al-ikram musabbabatun 'anil ityan. Li'anna al-ikram musabbabatun 'anil ityan wa inna ma aradta i'tini bi rajulin mawsufin bi hadhihi sifah. Hanyalah yang kau inginkan dari perkataan tadi, datangkan kepadaku seorang laki-laki yang memiliki sifat ini, yaitu cinta Allah dan Rasul. Paham? Nah, ini dipahami ya Fanifil. Antum baca-baca. Karena penjelasannya lumayan ini. Dan sebelumnya belum pernah kita lewati dalam kitab-kitab yang lalu. Untuk makna talab. Ya. Di sini Ibnu Hisham menjabarkan lebih dalam untuk ambil jazm yang pertama ini. Dan memang kalau kita perhatikan dalam ayat banyak yang seperti ini. Dan
datang diawali dengan tolab berupa rafa, bagaimana kita mendudukkannya? Kalau datang setelah tolab kemudian jazm, kita sudah tahu sebabnya. Naktafi bihadza.